durhaka, berarti engkau akan diharamkan mencium bau surganya Allah. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan. Pak Ustadz, Mak mau nanya, gini Pak Ustadz, gimana caranya nih contoh nih, sama kenyataannya, kalau anak tuh yang benar-benar berbakti sama orang tua Pak Ustadz. Soalnya anak sekarang kan begitu, di depan ada iye, tapi di belakangnya, tuanya panjang. Mat, ya begini, adanya orang tua itu memberikan rahmat kepada kita. Ketika orang tua memerintahkan kita, selama perintah itu mengarah kepada kebaikan, laksanakan dengan segera. Karena ketika kita menunda-nunda apa yang dia inginkan, itu bisa menghambat rahmat Allah tertunda hadir kepada kita. Ingat, berbakti kepada orang tua itu bisa menghapuskan dosa-dosa besar. Kata Imam Ahmad rahimahullah, bayangin, dan durhaka kepada orang tua bisa mendatangkan siksa Allah dengan segera. Mohon maaf, kalau kita di dunia nggak sholat, mungkin siksaannya ketika kita sudah meninggal, masuk ke kubur baru digebukin. Tapi kalau durhaka kepada orang tua, itu nggak nunggu pelakunya mati. Dia belum meninggal, belum meninggalkan dunia, belum masuk ke kubur, udah Allah hadirkan siksaan bagi dia. Di dunia disiksa, begitu akan meninggal disiksa, masuk kubur disiksa, dibangkitkan di azab. Rentetan siksaan akan Allah berikan buat orang yang durhaka. Dengerin, kalau orang tua nyuruh harus dilakukan, tapi dengan catatan, selama perintahnya orang tua itu mengarahkan pada kebaikan. Tapi kalau orang tuanya menyuruh untuk berbuat keburukan, apalagi bermaksiat kepada Allah, apalagi melanggar perintah-perintah Allah, sebagai seorang anak tidak dibenarkan mengikuti perintah yang dilakukan disuruh oleh orang tuanya. Taat anak kepada orang tua memang wajib hukumnya, tapi wajib ini bisa gugur kalau orang tua justru memerintahkan anaknya untuk berbuat maksiat kepada Allah. Mak cuma minta satu kok, biar Mama cepat-cepat kawin Pak Ustadz. Mas, kalau ente nggak mau, ya. Mana disuruh kawin nggak mau? Nah Ustadz, belum ada jodohnya aja. Oh. Tukang kambing kenapa ngomong? Mas, begini, orang tua ketika memohon sesuatu kepada kita, sebenarnya dia punya impian. Coba, kalau orang tua sudah meninggal, baru nyesel kita menunda-nunda mewujudkan keinginannya. Mungkin orang tua nggak sabar, kepengen menimang cucu, melihat engkau bersanding berdua dengan pengantin wanitanya. Siapa sih nggak kepengen begitu? Siapa yang nggak bahagia ketika dia menikah, ada orang tua mendampinginya? Seorang anak akan sadar kalau orang tua sudah meninggal, dia baru tahu betapa bernilai ayah ibu di tengah-tengahnya. Nanti rasakan kalau menikah nggak ada orang tua di kanan kiri, baru sedih. Allah, kenapa nggak nikah dari dulu? Nggak pernah ngerasain nikah itu nikmat, man. Dunia akhirat kita dapat. Orang saya aja mau nambah. Ini pesan buat orang tua. Boleh, silakan memilihkan jodoh yang terbaik untuk anaknya. Tapi jangan pernah memaksakan kehendak kita untuk anak kita. Karena mohon maaf, terkadang orang tua itu egois. Kamu harus nikah dengan pilihan mama, kamu harus nikah dengan pilihan papa. Halo, yang mau nikah siapa sih? Benar nggak? Ini egois, orang tua yang nggak tahu diri, nggak mengerti kemauan dan perasaan anaknya. Kalau memang anaknya sudah punya pilihan, orangnya baik, soleh, soleha, ya nikahkan. Benar kan? Kadang-kadang yang dilihat cuma materi. Mohon maaf, orang tua harus belajar dewasa, harus belajar legowo, seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Saya jamin, kalau orang tua egois, kamu harus begini. Nggak ada koma-koma, titik. Kalau orang tua begini, nggak menghargai anaknya, lihat ke depan, anak pun tidak akan menghargai orang tuanya. Betul nggak? Mudah-mudahan pelajaran yang singkat ini memberikan sebuah pencerahan kepada kita untuk melangkah menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Anak harus berbakti kepada orang tua pun harus bijaksana kepada anak-anaknya. Sampaikan taklim yang singkat ini kepada teman-teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.